Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku, Nabi SAW bersabda, yang artinya sebaik-baik manusia yang akan aku tolong, kata baginda Nabi SAW, pada yaumul kiamah itu adalah siapa-siapa saja yang menyatakan kalimat la ilaha illallah. Maka dengan kalimat ikhlas ini pada lidahnya, pada hatinya, pada napasnya, dan pada rahasianya. Jadi orang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah, bukan mengatakan ya, bukan mengatakan, menyatakan. Kalau mengatakan dikalamkan, hanya dikalamkan, tapi tidak tembus ke sir. Tapi kalau menyatakan, meskipun kita tidak berucap, tapi menyatakan nyata, harus zohir batin. Mengatakan dan menyatakan, itulah zikir yang sempurna. Zikir yang ikhlas itu bukan kita yang berzikir itu yang dikatakan ikhlas, bila kita yang berzikir tidak ikhlas. Jadi berzikir itu baik pada lisannya, baik pada hatinya, baik pada nafasnya, baik pada kutub sir rahasianya. Jadi wajib kita ketahui, zikir terbagi menjadi 4. Zikir terbagi menjadi 4. Yang pertama kita sudah tahu, zikir umum, yaitu zikir lisan. Berbunyinya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya zikir lisan. Di mana? Di lidah. La ilaha illallah di lidah. Maka yang kedua zikir kolbu. Maka zikir kolbu itu, zikir hati itu berbunyinya Allah, 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 Allah. Kalau dikatakan dengan lidah, Allah, Allah, Allah. Ini zikir khofi, zikir hati, Allah, Allah. Kalau yang ketiga zikir nyawa, zikir nafas. Jadi zikir nyawa ini, zikir nafas ini bunyinya ketika dikatakan hu Allah, hu Allah. Bisa juga balik Allahu, Allahu. Tergantung apa metodenya. Hu Allah, hu Allah. Ini yang ketiga. Maka hendaknya ini ada di rasa. Hu Allah, hu Allah. Nah, kemudian yang terakhir zikir kutub atau zikir sir, zikir rahasia. Apa bunyinya? Ah, ah, ah. Zikir sir atau zikir kutub. Jadi kalau zikir lisan, kalau zikir lisan hanya di lisan saja, dan kita tidak sadar bahwa yang berzikir itu hakikatnya adalah Allah Ta'ala melalui ruh atau wujudnya yang bernama Nur Muhammad, maka kita itu tidak bisa dikatakan ikhlas. Sama dengan kolbu, hati, begitu juga. Kalau zikir lisan itu bisa berhenti, tapi kalau zikir hati, zikir hati terus Allah, Allah. Jantungnya kolbu sanubarinya ini terus Allah, 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 Allah. Kalau zikir nyawa, zikir nafas, sejak dalam kandungan sampai sekarang, sampai kita itu tidak pernah tidak berzikir, tidak pernah tidak sholat hakikat. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Kemudian zikir sir, setiap lubang-lubang kutub itu pusatnya di pusar. Ketika dia bersuara, maka pusatnya di antara langit dan bumi. Rahasia dong. Maka itulah luar biasa sekalinya ketika sudah menyatakan la ilaha illallah itu. Bukan mengatakan saja, tapi menyatakan. Tidak semudah itu. Kalau sakaratul maut, hilang sudah dikunci. Lidah itu dikunci, kaku, keluh lidah. Kalau tidak ada hidayah warid dari Allah, tidak akan bisa. Kemudian zikir napas juga. Nah, kalau zikir lisan tadi
dalam keadaan baring, sakit, koma, bisu, tidak bisa. Tapi kalau napas, nah ini contoh saya sengaja kasih. Nah, tapi ada saatnya juga nafas itu dikunci. Ada juga di hati. Allah, Allah, Allah. Ada juga dikunci oleh Allah, tidak disadarkan. Ada lagi yang sir itu, kutub, zikir sir, zikir rahasia itu. Mulut tidak bisa lagi mengatakan la ilaha illallah. Nafas tidak bisa lagi mengatakan hu Allah. Hati tidak bisa mengatakan Allah, Allah, Allah. Namun ada kutub di dalam rahasia. Terus menerus. Terakhir meninggalnya diakhiri dengan zikir rahasia. Itulah maknanya baginda Rasulullah SAW, bukan diri kita yang berzikir, akan tetapi yang berzikir itu adalah Allah Ta'ala melalui wujudnya, yaitu ruh. Melalui ruhnya. Karena suatu saat nanti kita tahu ini akan terbongkar di masa depan. Sekarang sudah kebangkitan spiritual. Mau tidak mau dihalangi, tetap saja Allah Ta'ala akan beberkan, bongkar semua. Karena akan terjadinya huru hara akhir zaman. Kemungkinan seperti itu karena memang bukan lagi mungkin, semua orang tahu. Maka itu tadi, la ilallah, la ilaha illallah, bisa dikunci lidah kita, hati juga bisa dikunci, napas juga bisa dikunci, sir juga. Kadang kita itu tidak sadar, di dalamnya itu aku itu yang sadar, itulah Allah Ta'ala. Ketika sadar, kita sadari bahwa itulah Allah Ta'ala. Kalau zikir sir tadi, 5 kali lagi, mantap. 1, 2, 3, 4, terakhir 5, meninggalnya keluar air mani, berarti dia meninggal diakhiri dengan zikir. Ini yang dikatakan Rasulullah, man kana fi akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam kita, bukan kita yang berkalam, akhir kalammu. Barang siapa yang akhir kalamnya bukan akhir kalam kita, tapi akhir kalamnya Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menyatakan dirinya pada ini. Allah menyatakan dirinya ke sini, kemudian menyatakan dirinya ke hati, Allah, Allah, Allah. Kemudian Allah menyatakan dirinya kepada geraknya tubuh, sifatnya tubuh, asmanya tubuh, zatnya tubuh, kenyataan, tapi kenyataan bukan Allah. Pahami, mazhar. Apalagi yang ini hanya wujud khayal, wujud bayangan. Tapi kenyataannya juga, kenyataannya kalau tidak ada ini, batang tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak akan bisa. Tidak akan bisa dikenal. Kenapa? Yang zohir ini terus siapa hakikatnya? Yang zohir ini bukan yang kita, bukan kita yang punya rambut, bukan kita yang punya ini. Haknya Allah. Tidak bisa dikatakan ini Allah, tidak bisa. Salah itu. Salah. Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada asmanya, esa pada af'alnya. Tidak bisa dikatakan hanya ini saja. Sementara kita terbagi atas tubuh, hatinya, rahasia, zat, sifat, asma, dan af'al. Nah, makanya Allah Ta'ala itu adalah diri. Diri itu bukan di dalam, bukan di luar. Diri itu bukan yang berbentuk, bukan yang ini dan itu. Diri sebenar-benarnya diri itu adalah maha ruang yang tak terbatas itu. Itulah diri sebenar-benarnya diri. Tapi diri sebenar-benarnya diri ini ada dirinya, wujudnya, yaitu Nur Muhammad hayat. Nur Muhammad wujud lagi kepada batang tubuh itu. Wujudnya Nur Muhammad, wujudnya Muhammad ada pada batang tubuh. Jadi ketika engkau ingin melihat Nur Muhammad, lihat ini loh. Ketika engkau mau melihat Rasulullah, Nur Muhammad yang batin itu, lihat ini. Ketika ingin melihat yang maha batin, lihat Nur Muhammad. Nah, begitu. Lihat kenyataannya.
Meskipun kita tahu kenyataannya itu hanyalah wujudnya, kenyataannya hanyalah sifatnya. Kalau sifat yang hakikinya ada yang di dalam ini, batin itu. Kalau sifat khayalinya ini yang berbentuk ini. Tapi kita tidak memandang lagi, berkali-kali kita bilang, kita tidak memandang lagi dalam kesadaran kita bahwa ada darah, daging, urat, kulit, bulu, otak, sumsum dan sebagainya. Alam semesta juga kita tidak pandang lagi karena sudah kiamat diri. Kalau sudah tidak ada yang dipandang dan siapa yang memandang dan tidak ada yang dipandang lagi kecuali Allah Ta'ala, maka apa lagi yang mau disebut? Diam saja, bersyariat saja. Toriko ambil toriko yang muktabaru juga ambil. Toriko yang jalur Nur Muhammad yang mastur juga ambil. Sudah selesai hidup, tidak usah repot-repot. Yang penting dulu batin kita yang diperbaiki. Seperti zikir hati juga Allah, 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 untuk memancing kesadaran. Nah, dengan zikir sir juga ah. Maka kita cocokkan tadi seperti sabda baginda Nabi, mangkana akhir kalam, barang siapa yang mengakhiri kalamnya, suaranya, hidupnya dengan zikir Allah Ta'ala, maka jannah baginya. Jadi dikategorikan zikir itu adalah diam. Zikir itu bukan kita yang berzikir, bukan kita yang berkalam. Zikir Allah, kalam Allah. Itu yang disuruh mengakhiri, man akhiri kalam la ilaha illallah dakhalal jannah, itu pasti jannah rahmat Allah. Di situ kuncinya. Jadi kalau kita mengendahkan zikir la ilaha illallah tidak bisa. Lalu naik tingkatan zikir hati Allah, 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 tidak bisa. Kalau dikunci, hendak meninggal, kita disengaja dilupakan, dikunci sudah tidak bisa lagi. Napas pun juga terkancing, tersengal. Kemudian apa lagi? Sir ya otomatis. Setiap lubang yang ada di diri kita, ada 9 lubang, itu semua zikir kutubnya mengatakan Pusatnya ada di pusar, kedudukannya. Kemudian naik dia ke Nur Muhammad, pusatnya Nur Muhammad itu ada di sini. Bersemayam itu tidak bertempat, dari ujung sampai ke ujung, meliputi segala sesuatu. Namun pusat daripada Nur Muhammad itu di sini. Kedudukannya, bukan tempatnya, kedudukan. Kalau kedudukan Nur Zat di pusar, kedudukan Nur Muhammad, Nur Sifat itu di jantung ini. Jadi seperti zikir 4 tadi, bunyi-bunyi tadi pun banyak ulama-ulama yang berbeda pendapat. Zikir hati, maknanya di hati. Zikir sir, di mana hendaknya di kutub. Zikir tubuh, di mana di mulut. Di kalam-kalam kita, kemudian gerak laku kita. Napas, zikir napas, hu Allah, bukan diucap-ucap hu Allah, tidak diucap-ucap sebenarnya. Itu sebenarnya jalan dengan sendiri. Tapi ada juga yang ulama mursyid yang masih mengucap itu Yahu, Allah, ya Yahu, Allah, ya Yahu. Ada yang begitu, hu Allahu, ya Allah. Ada juga yang begitu. Tapi sebenarnya ini cukup disadari. Jadi orang-orang ma'rifat itu sadar segala sesuatunya itu sudah. Mau lihat apa, mau yang melihat, yang dilihat tuh esa tunggal. Yang mendengar, yang didengar tunggal. Yang berkalam, yang diperkalamkan tunggal. Tunggal semuanya. Tidak ada lagi rasa-rasanya. Jadi ketahuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu, tahu itu kataku. Bukan kau yang berzikir, ketahui bukan kamu, bukan kita. Jadi betul-betul jangan salah paham. Man akhiru kalamu dakhalal jannah la ilaha illallah. Jadi bukan kita
yang mengatakan, tapi Allah Ta'ala sendiri la yazkurullah illallah. Jadi apa? Tidak ada yang berzikir kecuali Allah Ta'ala. Jadi ketika kita berzikir kelihatannya kita, jangan lagi pengakuan di situ rasa-rasa kita. Bukan berarti kita tidak ada rasa terus begini saja, begini baru, tidak ada dalam kesadaran. Fana itu sadar. Sadar diri itu artinya fana. Sadar diri bahwa kita ini hancur-hancui. Sadar bahwa hanya diri yang ada. Diri itu apa? Diri itu segala totalitas yang ada. Makanya maknanya la ilaha illallah itu tiada yang nyata melainkan aku, tiada yang nyata melainkan Allah. Aku kenyataan wujud, aku kenyataan diri Allah, aku kenyataan sifat Allah, aku kenyataan asma Allah, aku kenyataan af'al Allah Ta'ala. Aku kenyataan Allah, aku kenyataan wujud Allah. Akunya di sini siapa? Di situ akunya Nur Muhammad yang ruh labaga. Jangan selalu memfitnah. Ini yang Nur Muhammad. Wih, kamu itu Nur Muhammad dengan Allah tuh lain. Yang kamu maksud itu Nur Muhammad siapa? Kalau Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Habibina Maulana Muhammad Sayyidina Abdullah, itu bukan itu yang kita maksud. Nanti orang salah paham, dikira Allah dengan Muhammad itu satu, bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud Ahmad, batinnya Rasulullah, batinnya Nabi Muhammad, batin seluruh insan, batinnya seluruhnya. Ini loh Nur Muhammad. Tapi kalau orang sudah belajar hakikat, tahu Nabi Muhammad, Nur Muhammad itu tidak lain. Kita semuanya ini loh, tidak lain. Yang namanya Esa kan. Jadi yang zohir, yang batin tiada lain. Kalau dia tembus. Nah, maka ini ditutup, harus ditutup supaya makom-makom rahasia sir ketuhanan ini tidak terbuka di orang-orang yang seperti kaum Jabariyah kemarin. Terang-terangan Jabariyah, betul semua, tauhidnya betul, ilmu ma'rifatnya betul, tidak ada yang menyalahkan. Tapi ketika dia kalamkan itu kena hukum. Itu saja, berkali-kali kita bahas. Jadi aku melihat, kembali lagi, aku melihat dengan Tuhanku. Jadi yang melihat Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang melihat Allah itu adalah Allah Ta'ala sendiri. Itulah tadi zikir 4, zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia. Itu juga keempat-empatnya tuh jalan sebenarnya. Tidak kita buang salah satu. Seperti itu. Jadi supaya sempurna. Jadi zikir tubuh, hati, nyawa, rahasia. La ilaha illallah, Allah, Allah, hu, Allah, ah. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan zikrullah tadi, dia di kedudukan sini, dia memecah betul-betul keyakinannya itu dengan isbatul yakin, maka inilah orang-orang yang selamat, muslim berserah diri total. Maka perhatikan itu, saudara-saudara. Jadi mudah-mudahan ketika berzikir la ilaha illallah, Allah, Allah, Allahu, Allah, itu semua, sadarkan bahwa yang melihat, yang dilihat tuh esa, yang mendengar, yang didengar tuh esa. Jadi seperti itu. Jadi mungkin seperti itu aja, saudara-saudara. Kedudukan zikir tadi itu banyak orang-orang yang tahu, banyak, tapi prakteknya masya Allah la quwata illa billah. Kalau kita itu tidak akan mampu. Wajar betul. Kita mungkin bilang, kok zikir sampai 25.000 kali, kok zikir sampai 10.000 kali, kok kholwat sampai 4 jam, 5 jam. Kok itu ndak sanggup saya begini-begini, ndak begini-begini, bikin ini aja. Ya kalau kita masih banyak rasa adamnya yang nggak sanggup, bos. Tapi coba lihat di anak bayi, di orang gila. Makanya saya kemarin teringat lagi dengan kata-kata Tuan Guru Bus Sangkodi. Ya, ini nama samarannya. Beliau ini masya Allah, Kanjeng Sunan beliau.
Nah, beliau mengatakan, lihat coba anak bayi itu, anak balita ya, ketika ditanya capek nggak main lari-lari ke sana kemari. Kemudian orang gila itu, ketika ditanyai, kamu ndak capek kah? Ndak capek kah itu kamu, orang gila? Pasti ketawa-ketawa aja itu, kata Bambus. Ketawa-ketawa aja itu, orang gila kalau dibilangin begitu, capek kah kau? Ndak capek kah kau putar-putar ke sana kemari? Kita dulu loh, waktu balita, main petak umpet, main sembunyi-sembunyi, main kejar-kejaran, lari-lari sana sini, tidak ada capek-capek, tidak ada. Itu karena rasa Adam kita tuh masih kurang. Tapi kalau baru, baru 10 menit, kram sudah. Iya, wajar. Kan belum biasa, wajar. Karena kita masih ada rasa-rasa Adam. Mana ada anak-anak capek, ndak ada itu. Ndak ada itu rasanya. Ya, meskipun dia loyo nanti, loyo, layu, tidur. Tapi rasanya itu tidak ada capeknya itu. Kesadarannya itu masih fitrah. Sama dengan orang gila sudah dicabut ininya. Maka apa sih? Belajarlah. Ada kalanya seperti anak bayi. Ada kalanya seperti orang gila. Ada kalanya seperti orang mati. Tinggal pilih. Kelihatannya kita bisa memilih ya, tapi tidak bisa. Ada yang seperti bayi, balita itu tadi. Kedudukannya. Ada yang seperti orang gila, nyeleneh, majzub. Ada yang seperti orang mati. Maka itulah kedudukan-kedudukannya, saudara-saudara. Jadi mungkin sampai situ. Lebih dan kurangnya saya, Pangeran Cahaya, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.